Alhamdulillah di saat dia sudah menunggu matangnya saja lagi ini. Kita tidak lagi pakai api yang besar ya, cukup bara saja, karena kalau pakai api besar nanti dia jadi hangus. Jadi ini yang baranya saja, api kecil-kecil saja. Oke, pertanyaannya, apakah kalau ini dimakan sudah bisa menjadi obat aneka penyakit, rendang sekaligus obat dari berbagai penyakit? Belum tentu, masih ada lagi yang harus dilaksanakan sesudah itu. Pertama, bagi siapapun yang makannya harus ikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari baca doanya, kemudian tata cara makannya, dan yang pasti selama makanan ini berada di rumah atau di tempat manapun tidak boleh ditinggal dalam keadaan dibuka, karena nanti akan dimakan oleh setan, dikencingi setan, dimakan oleh setan keberkahannya. Jadi kalau dia ditinggal di dalam tudung nasi kah, di atas meja makan kah, wajib dalam keadaan tertutup sambil membaca doa bismillahi wa na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waktu makan ikuti sunnah Nabi SAW, baru dia bisa memberi, insya Allah ada manfaatnya. Alhamdulillah, aromanya pun harum, wangi. Tapi kalau di beberapa tempat, kalau sudah begini dianggap sudah matang, sudah jadi rendang. Ini belum rendang, ini namanya kalio daging. Karena kita masih butuh waktu 2-3 jam lagi ke depan, mungkin baru bisa jadi rendang. Ini alhamdulillah udah tebik minyak. Kalau orang sini sebut udah keluar minyak tuh, yang hitam-hitam merah-merah di tepi-tepi itu bukan cabai tapi minyak. Minyak dari santan yang tadi. Sampai nanti dia kering jadi dedak, betul-betul kering. Di saat dia sudah kering, itu baru disebut rendang asli Minangkabau. Begitu bentuknya. Kalau sekarang ini sudah rendang, tapi belum rendang khasnya di sini belum. Khasnya di sini tuh rendangnya warnanya hitam, lebih pada coklat tua yang hampir sekali warna hitam. Itu yang rendang sini, dan dia gurih. Renyah, gurih. Kalau ini masih disebut kalio daging, tapi kebanyakan di beberapa tempat ini sudah dianggap sudah jadi rendang. Tapi bagi kita belum, ini masih ada 2 atau 3 jam lagi, dipanasin terus sampai ini namanya lokan yang dari laut. Jadi rendang ini dicampur daging, lokan sama sayur pakis, diaduk. Kan udah kental nih, nanti baru dimasukkan bumbu yang hitam, masukkan santan kental, masukkan bumbu yang hitam. Jadi aneka rasa. Jadi rendang lokan, rendang pakis, tapi juga pakai daging. Rendang pakis sama rendang lokan itu sebenarnya khasnya pesisir selatan. Kalau rendang daging ini pas khasnya khas Darek namanya. Sementara kalau rendang lokan sama pakis itu khas Minang pesisir. Tapi sama kita justru dipadukan semuanya. Jadi nanti dapat rasa lokan, ada yang dapat daging, ada yang dapat lokan. Kalau nggak tahu apa itu lokan, cari aja di Google lokan. Terus nanti kalau mama daging sama lokannya habis, ya sudah makan dedak rendangnya itu ada sayur pakis yang di dalamnya nanti. Begitu. Ada kacang juga. Ada kentang, ada. Kentang jangan. Terus ubi. Ubi gurih. Nah, ini dia contohnya. Ini udah kental. Coba lihat, santan yang tadinya encer, tadinya banyak penuh sampai ke sini, sekarang sudah makin sedikit, udah mulai kental sekali. Nah, inilah waktunya untuk memasukkan santan yang pekat. Dan satu lagi pantangan dari membuat rendang asli Minang ini, tidak boleh ditinggal kecuali untuk sholat wajib. Nah, ini orang udah azan zuhur nih. Nah, sebab membuat rendang ini kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kelezatan, sedangkan sholat itu adalah kewajiban bagi kita dan kebutuhan bagi kita untuk menyembah sang pemberi segala kelezatan itu sendiri.
Jangan nanti gara-gara rendang masak-memasak, nah, sholatnya terlalaikan, apalagi sampai tertinggalkan, maka tak akan ada keberkahan dari makanan itu. Oke, kita masukkan santan pekat, lalu kita sholat. Nah, ini namanya daun pisang digulung, lalu kemudian kita masukkan ke sini. Pertanyaannya, kenapa harus pakai daun pisang? Ini gunanya supaya untuk menyatukan santan dan nggak pecah santan. Jadi nggak susah, harus aduk terus supaya nggak pecah santan. Masukkan saja daun pisang, insya Allah hasilnya santannya akan menyatu dan lebih kental. Jangan lupa zikirnya, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Doa sama Allah, ya Allah, semoga yang memakannya ini menjadi masakan terlezat, lalu kemudian yang memakannya Allah lembutkan hatinya, Allah cerdaskan otaknya, Allah lapangkan jiwanya, Allah mudahkan belajarnya, Allah jadikan sebab taufik hidayah bagi dirinya. Ini tutorial sikit-sikit masak rendang. Apa doa waktu memasak? Pertama, baca surat Al-Kautsar minimal 7 kali, baca Al-Fatihah 3 kali, kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ya habibi ya Muhammad. Assalamu alayka ya sayyidi ya Muhammad. Kemudian baca sebanyak-banyaknya sampai selesai masak. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nah, langsung menyalakan apinya. Kalau dibacakan zikir nggak perlu ditiup-tiup lagi, apinya langsung menyala. Apa perbedaan kalio daging dengan rendang? Nah, kalio daging, gulai kalio daging dengan rendang itu berbeda. Pertama rasa, kedua hasil, ketiga warnanya juga beda. Lalu bagaimana cara rahasia untuk bisa membuat rendang ini menjadi berwarna hitam? Oh, kering, gurih, sebagaimana khasnya rendang Minang. Rahasianya adalah pada doa dan zikir orang-orang yang melaksanakan atau orang yang memasaknya. Begitulah kira-kira menurut saya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langkah awal untuk membuat rendang. Nah, ini nanti insyaallah jadinya jadi rendang. Buat rendang untuk bekal anak yang sedang ada di pesantren yang minta dibuatkan rendang. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa. Ada yang komen, kok lama kali masaknya padahal udah matang. Ini sama tekniknya kayak bikin dodol, bikin gelamai. Nah, kayak beginilah. Walaupun dia sebenarnya udah mendidih, udah masak, tapi sampai dia betul-betul kental dan kering. Nah, begitulah kira-kira. Nanti diperkirakan warna rendang dengan warna kuali ini hampir sama bentuknya. Nah, itulah baru disebut rendang asli Minang yang kering. Bil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nah, kemudian baru kita masukkan sayur pakis. Nah, kalau orang sini sebut paku. Nah, orang Minang itu paku dimakannya. Bambu dimakannya, paku dimakannya. Nah, inilah dia namanya sayur paku atau sayur pakis. Dimasukkan dalam rendang saat dia sudah hampir-hampir matang. Nah, dimasukkan sayur pakisnya. Kenapa nggak dari tadi dimasukkan? Kalau dari tadi dimasukkan hancur dia. Nah, jadi masukkannya itu di paling terakhir karena dia cuma sayur. Jadi inilah namanya rendang daging paku plus lokan. Nah, kapan dimasukkan?
campuran ubi kering tuh. Nah, ubi kering itu nanti itu toppingnya saja. Itu toppingnya saja, dimasukkan ubi kering. Begitu caranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua rasa, semua nikmat, semua berkah, semua manfaat, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nanti kalau finishingnya dikasih lihat bentuknya. Nah, beginilah hasilnya jadi hitam. Jadi dari 2 kilo daging, setengah kilo lokan, kemudian 2 kilo 2,5 kilo santan yang pekat, 2 kilo santan yang jalang, 1/4 kilo cabai giling. Semua itu jadinya cuma segini. Kalau sudah jadinya tuh segini cuma. Jadi semua bumbu-bumbu yang ada itu menyatu dan meresap ke dalam daging. Menyatu dan meresap ke dalam daging-dagingnya. Jadi nikmatnya rendang. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ini namanya rendang cinta. Itu bukan hanya dari bumbunya saja, tapi yang pasti dagingnya nikmat, bumbunya juga lebih nikmat lagi. Redak rendang itu baru disebut dengan rendang asli khas Minangkabau. Apalagi ini rendang cinta dengan zikir dan doa, dan campuran di dalamnya semua rendang pesisir yang khasnya itu lokan sama pakis ada di sini. Rendang darek yang khasnya itu daging ada di sini semua. Nanti ditambah dengan singkong atau ubi yang sudah keras itu dimasukkan ke sini untuk toppingnya. Alhamdulillahi ala kulli ni'matin. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Rasanya memang luar biasa nikmat. Chief aslinya datang. Finishing chief aslinya datang nih. Inilah koki yang sebenarnya, koki. Kalau awak koko. Iya. Kalau itu koki, kalau ambo koko. Beda. Kenapa dek melaju? Dulu bilang melaju, bilang-bilangnya. Sampai nanti sekental-kentalnya, segurih-gurihnya. Nah, itulah baru asli rendang Minang. Warnanya hampir sama dengan kuali kan? Salam alai ya Rasul, ya Habib, alaika. Apa lagi? Solawah. Keluarlah dari daun pisang tuh, sinilah nah. Inilah rendangnya selalu kena zikir, nah. Zikir, solawat. Iya. Karena yang memberi rasa nikmat itu Allah, yang memberi keberkahan dari makanan Allah, yang menjadikan makanan itu menjadi obat dari segala penyakit Allah. Ini dia. Alhamdulillah. Mohon maaf untuk yang komen yang bilang mau boleh ditukar ini dengan 1 ekor kambing. Wah, ini tawaran menarik nih. Tapi minta maaf, yang ini sudah ada peruntukannya. Bagi yang mau tukar katanya sama 1 ekor kambing, usulnya gini aja. Silakan bawa dagingnya ke sini berikut dengan bumbu-bumbu nanti yang disampaikan. Beli bahannya, kami bantu masak di sini dengan zikir.
masak sambil zikir. Nah, nanti hasilnya silakan mau dibagi dua dengan anak santri di pesantren atau cuma terima kasih saja pun boleh, insyaallah. Tapi kalau yang ini sudah ada peruntukannya untuk anak kami di pondok, jadi nggak boleh lagi ditukar-tukar. Yang ini memang sudah doanya, peruntukannya, niatnya itu memang sudah khusus untuk anak kami di pondok. Nah, tapi kalau ada yang mau silahkan siapkan saja bahan-bahannya, bawa ke sini, kita buatkan di sini. Nah, kemudian hasilnya silahkan bawa pulang. Nah, selebihnya terserah mau dibagi untuk di sini juga sebagian atau dibawa pulang semua, ya silahkan, tak ada masalah. Kami bantu buat rendang zikir di sini, namanya rendang cinta. Terima kasih, mohon maaf. Nah, beginilah hasilnya jadi hitam. Jadi dari 2 kilo daging, setengah kilo lokan, kemudian 2,5 kilo santan yang pekat, 2 kilo santan yang jalang, 1/4 kilo cabai giling. Semua itu jadinya cuma segini. Kalau sudah jadinya tuh segini cuma. Jadi semua bumbu-bumbu yang ada itu menyatu dan meresap ke dalam daging. Menyatu dan meresap ke dalam daging-dagingnya. Jadi nikmatnya rendang itu bukan hanya dari bumbunya saja, tapi yang pasti dagingnya nikmat, bumbunya juga lebih nikmat lagi. Redak rendang itu baru disebut dengan rendang asli khas Minangkabau. Apalagi ini rendang cinta dengan zikir dan doa, dan campuran di dalamnya semua rendang pesisir yang khasnya itu lokan sama pakis ada di sini. Rendang darek yang khasnya itu daging ada di sini semua. Nanti ditambah dengan singkong atau ubi yang sudah keras itu dimasukkan ke sini untuk toppingnya. Alhamdulillahi ala kulli ni'matin. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Rasanya memang luar biasa nikmat.